Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Herna Setiawati dari jurusan Manajemen Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah aplikasi komputer statistik. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pembahasan pertama mengenai hipotesis. Jadi, apa sih sebenarnya hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya sementara, belum benar-benar sebagai suatu tesis. Secara sederhana, hipotesis adalah jawaban sementara dari penelitian kita. Hipotesis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Perbedaan dari kedua hipotesis ini yaitu hipotesis alternatif atau HA adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol atau HO adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Materi selanjutnya mengenai one-till test dan two-till test. One-till test dan two-till test ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis kita ini bersifat positif atau negatif. Jadi perbedaan antara one-till test dan two-till test sendiri adalah one-till test menguji apakah ada perbedaan atau hubungan dalam satu arah tertentu. Sedangkan two-till test menguji apakah ada perbedaan atau hubungan dalam kedua arah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penentuan nilai DF dan nilai alfa dalam tabel distribusi. Yang pertama, nilai DF atau derajat bebas adalah sebuah konsep dalam statistik yang mengukur jumlah parameter independen yang dapat diestimasikan dalam suatu model statistik. Nilai DF menentukan bentuk dan luas area distribusi statistik tertentu, seperti distribusi T, distribusi chi-square, dan distribusi F. Semakin besar nilai DF, semakin luas area distribusi statistik. Tabel distribusi statistik seperti tabel T, chi-square, dan F digunakan untuk menentukan nilai statistik yang kritis pada tingkat signifikan tertentu. Nilai kritis ini dibandingkan dengan nilai statistik yang dihitung dari data sampel untuk menentukan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Nilai DF menentukan baris dan kolom tabel yang digunakan untuk mencari nilai kritis. Lalu, nilai alfa sendiri adalah tingkat signifikansi yang digunakan dalam statistik untuk menentukan seberapa besar bukti yang diperlukan untuk menolak hipotesis nol atau HO. Dalam istilah sederhana, nilai alfa adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima ketika kita menolak hipotesis nol. Meskipun hipotesis nol sebenarnya benar, penentuan nilai alfa dalam tabel distribusi adalah langkah penting dalam statistika. Lalu, nilai alfa sendiri adalah tingkat signifikansi yang digunakan dalam statistika untuk menentukan seberapa besar bukti yang diperlukan untuk menolak hipotesis nol atau HO. Dalam istilah sederhana, nilai alfa adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima ketika kita menolak hipotesis nol. Meskipun hipotesis nol sebenarnya benar. Penentuan nilai alfa dalam tabel distribusi adalah langkah penting dalam statistika inferensial. Nilai alfa membantu dalam menentukan seberapa ketatnya kita ingin membuat keputusan statistik, sementara tabel distribusi membantu dalam menentukan nilai kritis yang digunakan untuk membuat keputusan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai estimasi koefisien regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel terikat Y dan variabel bebas X. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dijelaskan oleh variabel bebas. Sementara variabel bebas adalah variabel yang nilainya digunakan untuk menjelaskan nilai variabel terikat. Tujuan utama dari analisis regresi sederhana adalah untuk menafsirkan nilai koefisien regresi. Koefisien regresi sendiri menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Pembahasan selanjutnya mengenai uji keberartian model regresi sederhana. Uji keberartian model regresi sederhana adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk menilai apakah model regresi yang dihasilkan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang diperoleh bukan hanya hasil kebetulan dan memiliki nilai prediktif yang baik. Materi berikut mengenai uji kesesuaian regresi linear sederhana atau uji linearitas. Uji kesesuaian regresi linear sederhana atau yang lebih dikenal sebagai uji linearitas adalah suatu pengujian statistik yang dilakukan untuk menilai apakah hubungan antara variabel independen X dan variabel independen Y dalam model regresi linear sederhana bersifat linear atau tidak. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi dasar model regresi linear sederhana terpenuhi, yaitu hubungan antara X dan Y haruslah linear. Jika hubungan antara X dan Y tidak linear, maka model regresi linear sederhana tidak tepat digunakan untuk menganalisis data dan hasil yang diperoleh tidak dapat dipercaya. Materi selanjutnya yaitu koefisien korelasi serta interpretasinya. Koefisien korelasi adalah alat yang berguna untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Namun, penting untuk diingat bahwa koefisien korelasi tidak dapat menunjukkan kausalitas. Oleh karena itu, interpretasi koefisien korelasi harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya, kita akan membahas koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi sesuai dengan data yang kita amati. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin baik model regresi dapat menjelaskan variasi dalam data. Materi selanjutnya yaitu estimasi koefisien regresi dan variasi dalam regresi dengan dua variabel bebas atau lebih. Estimasi koefisien regresi dan variasi dalam regresi adalah proses penting dalam analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam regresi dengan dua variabel bebas atau lebih, tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan koefisien regresi yang mewakili pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen, serta untuk memahami variasi dalam model regresi. Pembahasan selanjutnya mengenai uji kesesuaian model regresi linear berganda. Uji kesesuaian model regresi linear berganda adalah proses statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi linear berganda cocok dengan data yang diamati. Uji ini membantu kita memahami sejauh mana model regresi yang dibangun mampu menjelaskan variasi dalam data. Uji kesesuaian model regresi linear berganda adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk menilai apakah model regresi linear berganda yang dihasilkan memiliki hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan variabel dependen. Uji ini penting untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan valid dan dapat digunakan untuk diprediksi. Lalu selanjutnya mengenai uji koefisien regresi secara individu. Uji koefisien regresi secara individu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengevaluasi signifikansi koefisien regresi dari masing-masing variabel independen dalam sebuah model regresi. Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan apakah variabel independen secara individu berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen. Metode yang umum digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien regresi dari variabel independen tertentu adalah nol. Berarti tidak ada hubungan antara variabel independen tersebut dan variabel dependen. Selanjutnya mengenai konsep mediasi dan moderasi dalam model regresi. Yang pertama, variasi mediasi.
Variabel mediasi digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel intervening dalam hubungan antara variabel dependen terhadap variabel dependen. Tujuan dari analisis mediasi adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Lalu variabel moderasi. Variabel moderasi digunakan untuk menguji apakah variabel lain memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis moderasi, peneliti bertujuan untuk memahami bagaimana variabel lain mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu berikutnya mengenai estimasi koefisien jalur. Estimasi koefisien jalur adalah bagian penting dari analisis jalur yang digunakan dalam statistik untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel dalam model struktural. Analisis jalur adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat dalam model yang telah ditentukan sebelumnya. Model ini terdiri dari beberapa variabel eksogen atau independen dan endogen dependen serta jalur atau path yang menghubungkan variabel-variabel tersebut. Koefisien jalur menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel dalam model. Materi selanjutnya yaitu uji koefisien jalur. Uji koefisien jalur adalah langkah penting dalam analisis jalur yang bertujuan untuk menentukan apakah koefisien jalur yang telah diestimasi signifikan secara statistik. Uji koefisien jalur bertujuan untuk menentukan apakah hubungan antara variabel-variabel dalam model jalur adalah signifikan. Ini membantu mengkonfirmasi atau menolak hipotesis tentang hubungan sebab akibat antar variabel. Selanjutnya mengenai koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung dengan Sobel test. Koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung adalah konsep penting dalam analisis jalur untuk memahami bagaimana variabel-variabel saling mempengaruhi dalam suatu model. Ketika variabel independen memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel dependen melalui variabel mediator, kita dapat menggunakan uji Sobel untuk menguji signifikansi koefisien pengaruh tidak langsung tersebut. Materi berikutnya mengenai pengenalan model SEM dan perangkat TLS. Yang pertama, SEM. SEM adalah kerangka kerja statistik yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan model yang kompleks dalam ilmu sosial, bisnis, dan ilmu-ilmu lainnya. Memungkinkan peneliti untuk memodelkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel dalam satu kerangka kerja. Adapun variabel dalam SEM dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu variabel laten, variabel yang tidak diamati langsung, dan variabel manifest, variabel yang diamati langsung. Lalu partial least squares atau PLS adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam model struktural. PLS sering digunakan dalam SEM ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi normal multivariat atau ketika sampel tersebut kecil. Oke, kita telah berada di pembahasan terakhir mengenai membaca output olahan data. Membaca output olahan data adalah keterampilan penting dalam analisis data statistik. Output ini biasanya berupa tabel, grafik, atau laporan yang dihasilkan oleh perangkat lunak statistik setelah analisis data selesai dilakukan. Baik, itulah beberapa pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat diterima dengan baik, teman-teman dapat mengerti dan memahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.